darurat demokrasi saat ini. Karena setiap yang berbicara dah akan ditemui dengan rasa ketakutan karena ada resiko bisa menemui intimidasi, persekusi, dan resiko-risiko buruk lainnya. Di sini kita semua bisa melihat bahwa bahkan media sudah tidak lagi bebas berbicara, tidak lagi bebas melaporkan hal yang sebenar-benarnya terjadi di situasi masyarakat kita saat ini. Alasannya kenapa? Aku nggak tahu. Kalian mungkin lebih tahu dan bisa jelaskan sendiri. Tapi yang mau aku sampaikan di sini adalah aku mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kompas TV. Karena Kompas TV sampai saat ini benar-benar bisa menjadi satu-satunya media yang benar-benar independen dan terpercaya. Teman-teman, 2 hari yang lalu aku sudah hadir di Kompas TV bersama dengan Teh Rieke Diah Pitaloka. Kalau kalian lihat video-videoku di awal, aku pernah sebut ya bahwa tidak semua artis yang ada di DPR itu berkelakuan buruk atau tidak kredibel. Contohnya adalah Teh Rieke Diah Pitaloka yang aku sudah tahu sepak terjangnya dari dulu, dia memang berpihak kepada rakyat. Dan benar, orang yang jujur dan bekerja benar-benar dari hati karena pengabdian tidak akan takut untuk muncul bersama, untuk membahas, untuk merespon, untuk datang menghadiri demonstrasi dan ada bersama masyarakat. Ini beberapa tanggapan yang Teh Rieke telah sampaikan. 1. Teh Rieke setuju dengan adanya semua transparansi yang kita minta. Kedua, Teh Rieke juga tidak masalah apabila segala tunjangan-tunjangan yang gak masuk akal itu sudah dihapuskan karena dia berada di DPR memang panggilan hati dan panggilan jiwa. Ketiga, dia sedang mencanangkan undang-undang yang benar-benar bisa membuat pemerintah punya data yang akurat terhadap masyarakat. Bukan lagi sampling, bukan lagi tebak-tebakan, tapi benar-benar data yang asli di setiap dari masyarakat. Kenapa ini penting banget? Karena kalian tahu kan yang terjadi dengan bansos, ternyata ada ribuan teman-teman, ribuan akun fiktif penerima bansos. Siapa yang ada di balik itu? Dan Teh Rieke sedang memperjuangkan bahwa UU ini bisa disahkan sehingga kita punya data yang akurat untuk bisa meminimalisir adanya korupsi dan praktek-praktek gila seperti ini, tapi juga bisa memastikan bahwa kita bisa punya KPI yang tepat sasaran karena datanya memang tepat dan itu tidak dimiliki oleh pemerintah kita sampai saat ini. Yang kedua, Teh Rieke juga menyampaikan bahwa Teh Rieke sedang berjuang untuk undang-undang perlindungan ojek online sehingga mereka bisa diangkat sebagai pekerja bukan lagi sebagai mitra, karena mitra itu harusnya punya saham di perusahaan. Tapi di sini kita mau mengangkat ojol-ojol, memberikan itu pekerjaan yang layak sama seperti pekerjaan yang lain dan mereka juga berhak dilindungi seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain. Apalagi pekerjaan ojol ini sangat beresiko, bisa terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi kalau UU ini disahkan, ojol akan dapat perlindungan yang baik. Dan aku sangat mendukung adanya ini. Yang aku mau sampaikan di sini adalah bersuaralah kalian anggota-anggota parlemen, apa yang sedang kalian lakukan. Bersuara dengan jujur apa yang sedang kalian kerjakan. Bukannya malah diam, bukannya malah matikan komen, bukannya malah malah nge-private profile. Dia nggak bisa lagi dikunjungi oleh masyarakat. Perwakilan macam apa seperti ini? Contoh Teh Rieke Diah Pitaloka. Harusnya seperti itu perwakilan dari rakyat, bukan perwakilan dari rakyat yang takut ditemui sama rakyat, boro-boro ditemui sama rakyat, bahkan masih ada nih yang masih mau menghina rakyat. Tapi aku nggak mau upload itu dulu karena situasi kita sedang tidak kondusif dan aku nggak mau menyebabkan lebih banyak kemarahan dari masyarakat. Jadi mari kita bahas-bahas yang benar-benar sesuai dengan tujuan dan permintaan kita untuk segera diwujudkan oleh pemerintah dalam 7 hari ke depan. Oke guys, kembali lagi bareng saya di channel IQ9 yang tentunya akan memberikan berita-berita terhot, terhangat, dan juga teraktual. Mari kita simak video dari Mbak Salsa Ervina yang kini menjadi sorotan public figure. Ternyata ia juga sempat berkomentar tentang adanya demonstrasi yang saat ini makin risuh dan makin kacau dan mungkin bisa disebut dengan chaos. Dan saat ini perlu kita ketahui bahwasanya Salsa Ervina ini sangat begitu mendukung betul terhadap Teh Rieke tentang adanya kebijakan-kebijakan dan aspirasi dari masyarakat. Beliau tidak keberatan dengan adanya tunjangan ataupun gaji yang kini benar-benar dihapuskan. Bahkan beliau hanya benar-benar ingin bekerja setulus hatinya karena panggilan hatinya yang ingin menduduki DPR. Karena Teh Rieke ini menurut Mbak Salsa adalah orang yang sangat begitu bijak, mengerti tentang keadaan rakyat saat ini benar-benar sangat begitu pahit. Tidak lain halnya seperti para artis dan juga dewan-dewan lain yang saat itu sempat memblokade profil sosmednya karena ia takut dirujak dan diserang oleh netizen. Lain halnya dengan
Teh Rike ini yang memang sempat menyampaikan aspirasinya di sebuah stasiun TV, Kompas TV ya guys. Dan Salsa Erwina juga sempat memberikan tanggapan dalam sebuah komentarnya, yaitu terima kasih untuk Kompas TV yang sampai saat ini masih terus menyuarakan ikut suara masyarakat dalam menuntut apa yang menjadi hak rakyat. Terima kasih juga untuk Teh Rike Diah Pitaloka yang mau turun dan bersuara, juga memihak hak-hak yang harus masyarakat dapatkan dari sini pemerintah. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah berjuang hingga detik ini. Mari tetap kita mempertahankan semangat menuntut apa yang harusnya menjadi hak kita sebagai rakyat Indonesia. Kita kawal terus teman-teman untuk tuntutan rakyat. Mereka DPR RI harus sigap dalam merespon dan mewujudkan segala tuntutan yang kami sampaikan. Kami tunggu hasil kerja kalian guys. Dan di sini juga ternyata Mbak Salsa ini sempat mendukung tentang adanya kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang sempat menjadi viral juga. Dan KDM juga sempat terkejut dengan adanya kreator muda seperti Salsa Erwina yang selalu mendukung partai politik seperti Kang Deddy Mulyadi dan juga Teh Rike. Dan mudah-mudahan kedepannya di sini tidak ada lagi kekacauan, Indonesia bisa berdaulat dan Indonesia bisa berdamai juga ya guys. Lalu bagaimanakah tanggapan dari Teh Rike sendiri ketika adanya pembahasan soal Salsa Erwina ini guys? Kita simak videonya berikut ini. Dan Presiden Prabowo tadi sudah berstatement akan mengusut termasuk mengevaluasi jajaran kepolisian. Terima kasih. Dan ada yang disampaikan Presiden Prabowo akan memberikan semacam perlindungan kepada Afan dan keluarganya dan kawan-kawannya. Dan saya mengapresiasi sekaligus bahwa perlindungan dari seorang presiden itu tentu bukan dengan memberikan santunan, tapi memberikan suatu regulasi atau payung hukum. Dalam hal ini secara makro perbaikan atau revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, tetapi secara khusus itu ada payung hukum untuk teman-teman ojek online, teman-teman ojol. DPR harus pecat segala perwakilan-perwakilan yang menjadi pengkhianat terhadap rakyat. Udah jelas itu ada yang ngomong kalau misalkan, oh kalau mau mensahkan RUU perampasan aset, maka yang ditelepon harus ketua partai, karena lobby itu tidak terjadi di Senayan. Nah, hal yang begini-begini nih, yang joget-joget, yang manas-manasin masyarakat, pecat, ganti sama yang bagus-bagus, Rike, tolong, karena bukan saya yang bisa mecat, tapi bisa disalurkan. Tapi menarik. Ini poin Salsa menarik ya. Fenomena pecatan pejabat negara, baik yang di eksekutif ataupun di legislatif, itu pemantiknya selalu reaksi publik. Harus baik dari netizen ataupun mahasiswa ataupun buruh, kelompok driver platform online. Nah kalau nggak ada itu, nggak akan bergeser. Ya, dan selain kritik, menurutku yang paling penting, paling utama adalah empati dan hati nurani. Karena itu yang paling penting, yang harus bisa merasakan penderitaan masyarakat gitu ya. Dan aku nggak akan nambah banyak, mungkin Teh Rike silakan nanti dikirim ya tentang perpres data ini dan perpres ojol. Menurutku ini saat yang tepat Kak. Aku juga sedang merumuskan dengan beberapa teman tuntutan yang mau kita tuntut dengan adanya demonstrasi ini, dan aku memasukkan ini salah satu jadi tuntutan kita ya, termasuk dengan pengesahan RUU perampasan aset Kak. Itu adalah salah satu yang benar-benar mau kita perjuangkan 7 hari ke depan kalau bisa harus disahkan RUU perampasan. Teman-teman, rapatkan barisan ya. Aku udah lihat nih, mulai ada serangan-serangan secara terstruktur di sosial media kepada orang-orang yang sudah bersuara. Nggak cuma kepada aku, tapi juga banyak, Jerome juga kena, dan yang lain-lain juga udah mulai kena. Ini adalah politik usang zaman Belanda, politik divide et impera, yaitu politik adu domba. Biar gimana caranya kita masyarakat sibuk untuk ngomongin masalah pribadi atau sibuk untuk ngomongin pribadi seseorang. Ini sangat tidak bermanfaat dan tidak berkontribusi terhadap perjuangan kita. Rapatkan barisan, fokus teman-teman, fokus kepada tuntutan-tuntutan yang sudah kita sampaikan. Jadi kalau kalian lihat konten-konten ini, bisa kalian komenin untuk ajak mereka semua fokus kepada tuntutan. Untuk kalian-kalian ya, yang bikin konten-konten untuk pengalihan isu,
kalian ini moral-moralnya sangat murah sekali. Di tengah situasi genting seperti ini, darah sudah berceceran, nyawa sudah banyak yang melayang, kalian masih aja mikirin tentang masalah uang, tentang masalah popularitas, tentang masalah-masalah yang bener-bener aku udah gak bisa berkata-kata sih. Sama kematian empati, pengkhianat bangsa di saat ini. Tandain mereka satu-satu teman-teman ya. Jangan pernah support lagi mereka di masa mendatang. Mereka tidak pantas mendapatkan sedikit pun apapun dari masyarakat Indonesia. Karena saat kita sedang berjuang habis-habisan, mereka sibuk untuk memecah belah kita semua. Rapatkan barisan teman-teman. Oke guys, ini dia tanggapan dari Mbak Salsa yang kembali menunjukkan sikap tegasnya terhadap public figure di dunia politik, maksud saya guys, dengan memberikan dukungan penuh kepada Rieke. Menurut Salsa, sosok Rieke adalah public figure yang layak duduk di kursi DPR karena dianggap jujur, berani, serta benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat kecil. Dalam pernyataannya, Salsa menekan bahwa dukungan ini bukan karena faktor kedekatan pribadi, melainkan murni karena integrasi dan rekam jejak Rieke yang selalu konsisten memperjuangkan suara masyarakat. Salsa juga mengajak publik agar lebih kritis dalam memilih wakil rakyat, karena DPR seharusnya diisi oleh orang-orang yang bersih dan siap bekerja untuk kesejahteraan rakyat, bukan sekedar mengejar kekuasaan ataupun popularitas. Dengan dukungan terbuka dari Salsa, nama Rieke semakin menguat di tengah masyarakat. Banyak yang menilai bahwa kehadiran Rieke di DPR akan membawa angin segar dan harapan baru, terutama bagi rakyat kecil yang membutuhkan sosok jujur dan tulus dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Perlu kita pahami juga ya guys mengenai perihal ini, tentang tanggapan dari Mbak Salsa Erwina yang cukup lebih mengejutkan, membuat Teh Rieke pun semakin terkejut karena pada akhirnya Mbak Salsa selalu mendukung tentang kinerja dari Teh Rieke Diah Pitaloka yang saat ini sempat menjadi perbincangan. Justru Teh Rieke ini selalu mendukung dan selalu ada di posisi rakyat, yang pada akhirnya Teh Rieke juga menyampaikan aspirasinya tentang sekawan sepekerjaannya, yang dimana memang ada anggota DPR public figure juga yang saat ini menjadi sorotan. Tidak perlu kita jelaskan juga karena mungkin kalian juga sudah mengetahui bagaimana sikap dan ketegasan dari mereka ini guys. Lalu bagaimana tanggapan dari Bapak Kang Deddy Mulyadi dari Provinsi Jawa Barat yang kali ini mungkin bisa berkomitmen tentang adanya UU perampasan aset yang perlu kita pahami saat ini? Kita simak videonya berikut ini guys. Mudah-mudahan harapan saya, termasuk ada anak-anak komisioner HMI yang masih ditahan, harapan saya mudah-mudahan Pak Kapolda bisa membebaskan mereka. Jujur nggak? Saya atas nama teman-teman mahasiswa, ya kan, mudah-mudahan mereka bisa dibebaskan, karena siapa tahu di antara mereka itu masih ada saudaranya anggota dewan. Gitu, bisa jadi kan, bisa jadi ada saudara saya juga. Berarti 600 ditambah 575 Ya, sudah bisa nambah 1,1 miliar. Boleh nggak kalau itu juga dikasihin? Waduh, saya nggak ngambil. Dua pejabat yang duduk di ruangan itu tampak terkejut mendengar kabar bahwa Kang Deddy menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya selama 7 bulan dengan total 1,1 miliar demi kepentingan rakyat tanpa menyisakan sedikit pun untuk dirinya sendiri. Berarti 600 ditambah 575. Terhitung mulai sekarang akan segera didata untuk mendapat asuransi ketenagakerjaan. Kang Deddy hadir dengan gebrakan baru, meluncurkan program asuransi khusus bagi pekerja informal seperti sopir, tukang becak, petani, nelayan, ojek, hingga asisten rumah tangga yang selama ini jarang mendapat perlindungan, sehingga mereka merasa lebih tenang dan dihargai. KTM, tapi sudah berasuransi ya. Nanti saya hubungi ininya, apa namanya, aplikatornya, nama-namanya. Nuhun-nuhun kalau aplikatornya mau kerjasama sama kita, aplikatornya bayar setengahnya, provinsi bayar setengahnya, benar nggak? Iya kan? Kenapa
aplikatornya mendapat untung dari peran-peran Bapak. Besar Pak, untungnya 20% potongan. Iya, kalau dari 20% per tahun bayar 230.000, 200 berapa? 201.000 dibagi 2 dengan provinsi kan nggak ada masalah. Bener nggak? Gubernurnya ke Bapak. Aplikator beda doi Pak. Ya, Ya. tekan nih kerjasamanya ya. Ya, siap, terima kasih Pak. Oh, kebiasaan, ai sok mere ieu teh sok kosong wae saya. Paralek sia mah. Unggal mere pulpen ka aing nu kosong we. Aya deui. Cing atuh meuli pulpen teh nu halus jeung gubernur mah. Urang teh gubernur. Benar sih Bapak. Sok, Pak. Tekan sok. Oke. Nanti tinggal kita hubungi para aplikatornya. Nanti itu yang hubungi nih tukang rokok, saya ke dia. Tukang rokok ya ke dia ya. Nya geus ditekan teh kerja sama na. Tangke teh maneh urang Garut kan? Tangke Bupati Garut teh bejaan, mayar setengah Garut, setengah provinsi. Kerjasama. Bener teh? Oh, nah lihat deh nih. Lain tuh geus kerjasama ya. MOU ya. Benar-benar. Coba dipotong Pak. Mengucapkan terima kasih kami sebagai Ojo mewakili Ojo yang ada di Kota Bandung khususnya. Ada ojol, terus aya naon deui ngaranna teh? Ya Ojo, saya Ojo dikumpulkeun rombonganna teh aya grab. Aya Indri mak sah tetangga saya. Tetangga aku ge aya, Pak. Matur nuhun Bapak tos nyaah ka warga Jawa Barat. Ojo khususnya. Ya, ari ka gubernur mah teu kudu nganuhunkeun nya, ada gubernur mah kewajiban nyaah ka rakyatna. Pejabat benten sareng Bapak mah betul-betul Eta mah pencitraan. Biasa eta mah gubernur aya kahayang eta mah. Bapak mah taya kahayang ya Pak. Pencitraan. Pencitraan. Urang teh boga kahayang-hayang rakyat Jawa Barat teh terlindungi. Lamun geuring aya nu bubaran. Eta bener teh. Lamun susah aya nu nyenangkeun. Sok ka dieu urang bebeja kabeh. Ini saya bareng nih dengan kepala BPJS wilayah Jawa Barat. Ini nih para ojek-ojek. Mana tukang rokok? Siapa kita kopi bawa ka dieu. Bawa kopi. Ya. Kopi. Bawa ka dieu nih dan rombongan tukang kopi. Tukang kopi. Mereka ini terhitung mulai sekarang akan segera didata untuk mendapat asuransi ketenagakerjaan. Nanti kalau dia sakit karena kecelakaan kerja, nanti ada pengobatannya dijamin. Terus kemudian selama tidak bekerja diganti. Selama tidak bekerja diganti penghasilannya. Kalau meninggal, nanti Bapak kalau meninggal mendapat kurang lebih 140 juta. Tapi Bapak tidak akan menerimanya. Nanti yang menerima janda. Mana kita mangut Pak? Anaknya dapat beasiswa. Mudah-mudahan ini harapan baru. Dan nanti ini akan kerjasama dengan seluruh bupati wali kota seprovinsi Jawa Barat. Oke guys, istimewanya dari Gubernur Jawa Barat yang saat ini benar-benar sangat begitu unik dan memberikan tanggapan asuransi kepada ojol, buruh tani, pedagang, supir dan juga yang lainnya yang kini KDM ini benar-benar sangat luar biasa lah dibandingkan para politikus yang lainnya yang saat ini sempat viral. Dan mungkin hanya itu saja guys, kabar hari ini, kabar terupdate hari ini tentang KDM, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.